Kebidanan dengan nomor NIM 12300222030. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai suhu tubuh pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suhu tubuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dengan istilah KBBI, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Suhu tidak dapat dilihat, akan tetapi hanya bisa dirasakan. Makin tinggi suhu suatu benda, maka makin tinggi derajat panas yang dimilikinya. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan yang dibahas oleh Arif tahun 2009. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan dengan jumlah panas yang hilang ke lingkaran luar. Mekanisme kontrol suhu pada manusia menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam tetap konstan pada kondisi lingkungan dan aktivitas yang ekstrim. Namun suhu permukaan berubah sesuai aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkaran luar. Di sini saya akan melanjutkan mengenai organ pengatur suhu tubuh. Bingung, mengapa setiap orang memiliki ketahanan yang berbeda-beda terhadap suhu dingin? Apakah hal ini merupakan pertanda adanya suatu gangguan kesehatan tertentu ataukah ada hal yang menyebabkannya? Di sini saya akan menjawab, yaitu hipotalamus adalah organ pengatur suhu tubuh, yaitu merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Hipotalamus akan berusaha untuk menjaga agar suhu tubuh seseorang tetap berada pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan reseptornya yang ada pada permukaan kulit biasanya di dekat batang tubuh Anda akan membantu Anda mendeteksi suhu ruangan Anda. Seperti itu. Lalu pengendalian suhu tubuh berada di susunan saraf dengan struktur utama yang terlibat hipotalamus anterior dan juga hipotalamus posterior. Tubuh memiliki sistem pengaturan suhu atau biasa disebut dengan termoregulasi yang berfungsi untuk memelihara suhu tubuh pada batas-batas tertentu kurang lebih 35,8 derajat sampai 40,5 derajat Celcius. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penjalaran sinyal tubuh manusia. Tubuh kita membutuhkan suatu sistem yang berfungsi untuk mengkoordinasi atau meregulasi seluruh aktivitas tubuh, di mana hal tersebut melibatkan beberapa sistem, salah satunya adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang berfungsi untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan impuls dari semua bagian tubuh. Apa sih impuls itu dan bagaimana mekanisme penghantaran impuls? Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik yang merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+ atau kalium+. Mekanisme ini dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat semi-permeabel, artinya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penjalaran sinyal tubuh manusia. Penjalaran sinyal tubuh manusia ini meliputi penjalaran sinyal suhu pada sistem saraf.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendent yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke kompleks somatosensorik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme basal? Basal metabolic rate, atau biasa disebut dengan BMR, atau angka metabolisme basal AMB, adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi suhu tubuh. Di 1, ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu itu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Yang kedua yaitu rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau biasa disebut dengan growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga akan meningkat. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10 hingga 15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam yaitu demam atau peradangan. Di sini demam atau peradangan yaitu proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh yaitu status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20 hingga 30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami
malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau biasa disebut dengan hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga jaringan yang lain. Yang kedelapan yaitu ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Yang kesembilan yaitu ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Contoh yang ke-10 yaitu lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam plexus arteriovenosa yang cukup tinggi, kadang mencapai 30% total curah jantung, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh. Yang selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat dalam hambatan produksi panas. Jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Contoh mekanisme kehilangan panas melalui kulit. Yang pertama, ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5 hingga 20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, mencapai 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara yang bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Contoh selanjutnya yaitu sistem ekskresi manusia atau mekanisme pengeluaran keringat melalui kulit. Di sini ada gambar orang yang sedang melakukan aktivitas di bawah sinar matahari, di bawah teriknya sinar matahari, dan terjadilah suhu panas pada tubuhnya. Ketika suhu panas terjadi pada tubuhnya, lalu terjadilah pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah atau biasa disebut dengan dilatasi. Setelah terjadinya pelebaran pembuluh darah, lalu ada rangsangan saraf melalui hipotalamus. Ketika sudah terjadi rangsangan saraf melalui hipotalamus, lalu hipotalamus mengirimkan pesan kepada kelenjar keringat. Nah, di kelenjar keringat ini dapat
banyak sekali kelenjar-kelenjar keringat yang melakukan penyerapan air, garam, dan urea. Setelah di kelenjar keringat sudah mengalami penyerapan air, garam, dan urea, lalu di sini kulit mengeluarkan keringat seperti itu. Contoh yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara. Dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus panas akibat paparan langsung. Contoh yang ketiga yaitu ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori pada kondisi individu tidak berkeringat. Mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 hingga 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Nah, di sini ada contoh gambar lagi tentang mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Yang pertama yaitu suhu meningkat. Ketika suhu meningkat, terjadilah suhu darah meningkat. Lalu suhu darah meningkat merangsang hipotalamus. Ketika hipotalamus sudah terangsang, lalu terjadilah ekskresi. Ketika hipotalamus sudah mengekskresikan hormon masuk ke dalam darah. Lalu darah merangsang pembuluh darah melebar. Ketika pembuluh darah sudah melebar, lalu terjadilah kecepatan aliran darah menurun. Sesudah kecepatan aliran darah menurun, kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Setelah kelenjar keringat mengeluarkan keringat, lalu suhu tubuh menurun. Nah, di sini ada lagi gambar proses pengeluaran keringat atau biasa disebut dengan ekskresi pada kulit. Kulit termasuk organ ekskresi karena dapat mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral, dan sedikit limbah nitrogen dalam bentuk urea. Prosesnya yaitu di sini itu diawali oleh orang yang melakukan aktivitas tubuh seperti saat berolahraga meningkatkan panas sehingga terjadilah hipotalamus di otak itu terdorong untuk memerintah ke kelenjar keringat seperti itu. Setelah hipotalamus di dalam otak itu terdorong untuk memerintahkan ke kelenjar keringat, lalu kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat karena atas dorongan dari hipotalamus. Setelah kelenjar keringat sudah mengeluarkan keringat, lalu bersamaan dengan mengeluarkan keringat, panas tubuh juga dikeluarkan sehingga suhu tubuh bisa didinginkan seperti itu. Faktor yang selanjutnya yaitu usia. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi, terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan atau metabolisme lemak coklat sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-severing thermogenesis. Secara umum, proses ini mampu meningkatkan metabolisme sehingga lebih dari 100%. Pembentukan panas melalui mekanisme ini dapat terjadi karena pada neonatus banyak terdapat lemak coklat
Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Yang terakhir yaitu menurut Tamsuri Anas tahun 2007. Suhu tubuh dibagi menjadi yang pertama yaitu hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua yaitu normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu febris atau pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius.